Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama Nazaruddin Umar di Kompleks Parlemen Senayan siang ini. Rapat dimulai pada pukul 11.50 WIB. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopak. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan menjelaskan bahwa pada rapat kali ini selain pembahasan program dan pagu anggaran, isu lainnya adalah progres pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama. Sebelumnya Menteri Agama Nazaruddin Umar menyatakan pihaknya segera membentuk Direktorat Jenderal khusus yang akan mengurus sekaligus untuk mengayomi pondok pesantren dan telah disetujui prakarsa pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu seperti apa progres pembentukan Ditjen Pesantren? Kita tanyakan kepada jurnalis Metro TV Andre Septian. Andre, selamat siang. Apa laporan Menteri Agama dan bagaimana tanggapan anggota DPR? Ya Jose, seperti yang sudah ada sampaikan tadi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui prakarsa pembentukan pondok pesantren Kementerian Agama. Dan hal ini kemudian dilaporkan dari Menteri Agama Nazaruddin Umar kepada Komisi 8 DPR RI sebagai mitra dari Kementerian Agama. Bahwa yang pertama mengenai persetujuan dari pembentukan dari Menteri Agama terhadap pembentukan Ditjen Pesantren ini adalah bagaimana memperluas ruang gerak dari pesantren yang selama ini terbatas. Karena apa, Jose? Karena hanya ada pendidikan di sana. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 maksud kami bahwa fungsi dari pesantren ini ada 3, yakni fungsi pendidikan, kemudian fungsi dakwah, dan juga fungsi pemberdayaan masyarakat. Nah, sementara yang terjadi hingga hari ini sebelum dibentuknya Ditjen Pondok Pesantren ialah hanya melakukan fungsi pendidikan, di mana pondok pesantren masih di bawah Ditjen Pembinaan Islam, sehingga dengan Ditjen Pondok Pesantren, Kementerian Agama akan berfokus untuk mengayomi pesantren, mulai dari pendidikannya, kemudian kurikulumnya, sampai tata kelola kelembagaan pesantren itu sendiri. Memang salah satu Ditjen Pesantren oleh Presiden Prabowo Subianto adalah berangkat dari insiden kemudian yang terjadi di Jawa Timur kemarin di Sidoarjo di salah satu pondok pesantren yang akhirnya rubuh, sehingga tata kelola ini akan dibenahi mulai dari awal sampai akhir. Kemudian selain adanya 3 fungsi utama yang akhirnya bisa terpenuhi sesuai amanat undang-undang, tujuan pembentukan Ditjen Pesantren ini diharapkan bisa lebih memandirikan pesantren yang mengembangkan kurikulum, manajemen, dan juga kemandirian ekonomi sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian seperti apa tanggapan dari anggota DPR RI? Tadi saya sempat mewawancarai salah satu anggota DPR RI, Afrozi Alam, yang menyatakan bahwa dengan adanya 42.300 lebih pesantren, kemudian 6 juta siswa, diharapkan Ditjen Pondok Pesantren ini bisa lebih Pondok Pesantren ini bisa lebih menyasar dan juga merata, baik itu perkembangan dari kurikulum, kemudian perkembangan untuk teknologi, digitalisasi yang sangat dibutuhkan oleh para santri, sehingga bisa menciptakan santri-santri kemudian masyarakat unggul dari pondok pesantren dan juga lingkungan keagamaan di Indonesia. Kemudian perlunya juga peningkatan fasilitas pendidikan, jangan sampai lagi terjadi kasus seperti Pondok Pesantren Al-Khozini yang menyebabkan korban jiwa. Kemudian juga mengenai pendanaan. Hal ini juga sempat disinggung oleh anggota DPR RI bahwa nantinya pendanaan pembentukan pesantren ini sudah bisa menggunakan APBN karena sudah masuk ke ranah dari Ditjen Pondok Pesantren di bawah Kementerian Agama, sehingga untuk bisa disuplai secara langsung mengenai pembentukan atau pembangunan pondok pesantren agar tidak ada lagi kendala-kendala yang seperti terjadi dalam beberapa tahun ini. Dan berikut kita dengarkan bersama Jose, statement dari Afrozi Alam, anggota Komisi 8 DPR RI mengenai pembentukan Ditjen Pondok Pesantren berikut ini. Mengenai pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, kita berharap pondok pesantren ke depan dengan adanya Ditjen khusus bisa betul-betul memberi perhatian kepada pondok pesantren, karena kita tahu pondok pesantren adalah lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga lainnya, sehingga ini bukan hanya terfokus pada pendidikan, ada dakwahnya juga. Nah, oleh karenanya peningkatan fasilitas pendidikan, penindakan mutu kurikulumnya tentu menjadi fokus utama Ditjen tersebut dalam yang siap bersaing di luar nantinya.
Apalagi sekarang kan di zaman globalisasi, tentu ada perlunya digitalisasi yang dimiliki oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Walaupun kita tahu pondok itu sangat banyak ya, 42.300 sekian ribu ya yang ada di Indonesia. Bagaimana hasil kesimpulan dari rapat kerja antara Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan Komisi 8 dan perkembangan terakhir tentang mengenai Ditjen Pondok Pesantren. Sementara demikian Yusuf, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Andre Septian atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian headline news untuk saat ini. Tetaplah bersama kami karena program Newsline akan segera hadir untuk Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.